Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, segenap pengurus Hari Besar Islam Masjid Jami' Darussalam, wal Mahbubun, Hadratal Muhtaramin, Jamaah kaum muslimin, muslimat, pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita boleh. Niki. Rapatan sila. Coba Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat usia, seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini mampu menjadi salah satu wasilah kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan kebobrokan akhlak manusia, untuk menyampaikan solusi daripada kehidupan umat manusia, sehingga setiap orang yang menjalankan dari apa yang menjadi warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu akan mendapatkan jaminan kebahagiaan, kemuliaan baik di kehidupan dunianya terlebih di kehidupan akhiratnya kelak. Maka semoga ucapan Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita semua termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umat beliau yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau, dan pada puncaknya kita dipertemukan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sebagian dari perkara yang membatalkan puasa. Beberapa di antaranya telah kita bahas sebagai pengulang saja. Mengingatkan kepada kita akan kajian sebelumnya agar tidak terlupakan begitu saja. Di antara perkara yang membatalkan puasa itu ialah memasukkan sesuatu dengan secara sengaja ke dalam rongga yang terbuka, ya, mulut, hidung, telinga, dan memasukkan sesuatu dengan sengaja pula, ya, ke dalam dua lubang kemaluan, depan dan belakang, kubul atau dubur. Nah, pada pertemuan kali ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, kita akan coba melanjutkan kajian kita dengan perkara yang membatalkan puasa yang keempat, ya. Yang keempat ialah, ya, yang ketiga mohon maaf. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah birahmatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Walladhi yuftiru bihi as-sha'im
asyratu asya'a minha al-qai'u amdan. Al-qai' niki kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Mamban, qai' itu artinya muntah, ya. Qai' gitu, ya. Muntah yang dilakukan dengan sengaja. Maksud muntah dengan sengaja niki hadratal muhtaramin rahimakumullah, ketika seseorang tidak dalam kondisi dikuasai oleh muntahnya, lalu dia menyengajakan diri untuk muntah, maka dalam posisi seperti ini, ya, batallah puasa seseorang tersebut, ya. Karena ada kalanya manusia itu dikuasai oleh muntahnya, ada kalanya dia tidak dikuasai oleh muntahnya. Nah, maksud daripada seseorang itu dikuasai oleh muntahnya adalah, ya, ketika sopok dengan berada dalam suatu keadaan, si embele keadaan niki harus nengutak. Lamun dia nengutak, maka akan menjadi penyakit pada dirinya, ya. Nah, dalam posisi seperti ini dinamakan dia dikuasai oleh muntahnya. Nabi contohnya umpamana arak sopok dengan si santer sugina, saking sugina dia bau taik motor, ya, dia bau taik motor mabuk, ya. Arak dengan semara niki kan, arak denaman sampai ikmal berun sampai untas wah engkok, ya. Nah, dengan ini modelnya ketika dia naik kendaraan, baik itu darat, laut ataupun udara, ya, ketika orang ini tidak mampu menguasai muntahnya, dia harus keluarkan muntahnya itu, maka dalam hal yang seperti ini puasa orang tersebut tidak batal. Karena dikatakan dia ini dalam kondisi dikuasai oleh muntahnya. Nah, artinya mau tidak mau harus neutaan, ya. Ini dia. Nah, selain daripada itu, umpamana dekna arak penyakit le dirina, tiba-tiba ngutangna diina, temangna imana tipa dalam todokna nguta, iya. Ya. Atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya muntah. Nah, ini dia. Lamun dalam posisi seperti ini arana utak si terpinak-pinak, dia yang menguasai muntahnya dalam hal yang seperti ini, ya. Maka ketika muntah tersebut dibuat-buat, maka batallah puasa seseorang tersebut. Nah, ini terkait dengan hal yang membatalkan puasa yang ketiga. Yang keempat, hadratal muhtaramin rahimakumullah, yang membatalkan puasa itu ialah wal wata'u amdan fil farji, memasukkan faraj, memasukkan kemaluan, ya, bersenggama, ya, memasukkan kelamin ke dalam faraj itu dengan sengaja atau berhubungan dengan sengaja, ya. Nah, dalam kitab ini hanya dikatakan wal wat'u amdan fil farji, memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam kemaluan. Dibatasi dengan memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan, sama-sama kemaluan. Baru dia akan menyebabkan batalnya puasa orang tersebut, ya. Tetapi dalam kitab yang lebih besar dijelaskan di sana, baik senjata itu netemang tipak pedana senjata, tipak sarungna, ataukah dimasukkan ke selain senjata atau tombong misalkan letono, ya, lubang pantat pun juga termasuk kemaluan binatang, ya, maka semuanya itu
termasuk menjadi penyebab batalnya puasa seseorang. Jadi batal puasa dengan niki hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi hindari itu memasukkan faraj ke dalam faraj, atau dia tulak nemangi tipak luang silemudi yang akan temang juga membatalkan puasa. Ya. Ante dendek pelungguh daparan lamun tama tipak sarung neduang apa membatalang puasa tidak. Keselain sarungnya itu juga membatalkan puasa. Termasuk menggauli mayat. Lamun arak dengan gaulin mayat pada siang hari Ramadan maka batal pula puasa di sana. Ya. Nah, muncul pertanyaan. Tadi kan sudah jelas. Dimasukkan dia ke lubang sama-sama kemaluan membatalkan puasa, dimasukkan dia ke lubang pantat juga membatalkan puasa. Nah, sekarang pertanyaannya, ngumbe lamun dengan si homo, ya, dengan si homo, tak pelung ada aran homo niki mama kanca mama. Arak dengan saling kemelek mama kenca mama. Nah, ini sudah terjadi juga di Lombok pada tahun yang lalu. Kejadian di Lombok Barat itu, ya, kuah kecolongan di sana, dinikahkan. Ternyata pengantin perempuannya itu laki-laki. Pas waktu nak akad nikah aja berjilbab ya, bercadar. Berjilbab, bercadar. Mungkin untuk menutupi kebohongannya. Berjilbab, bercadar dia. Nah, tetapi nyatanya pengantin ini adalah laki-laki dan terjadi hubungan suami istri lektono. Nah, ketika peristiwa seperti kasus homoseksual ini juga dilakukan pada siang hari bulan Ramadan, ya, maka ini juga membatalkan puasa. Batalan puasa niki. Ini dalam pendapat yang rajih menurut mazhab Asy-Syafi'i. Jadi le embe-embe tak pengguna namanya batal puasa. Le kemaluan sebinian batal, le kan tombong batal, pada mama batal, menggauli mayat batal, memasukkan ke kemaluan binatang pun juga batal. Agar jelas ini hukum. Nah, jadi dendek paran lamun te kenca sebinian teduang tak batal. Terus apok bembek sampin dengan terus tak lampiasang nafsuna batal juga di sana. Ya. Paham sampai niki? Nah, adapun hadratal muhtaramin rahimakumullah, khusus terkait dengan berhubungan suami istri ini, maka akan memiliki hukum yang berbeda dengan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Lamun rubin bekakenan nginam memasukkan benda ke pantat, ya, kedua lubang kemaluan, ino beda hukumannya kenca dengan si batalang puasana si bersanggama atau berhubungan seksual. Beda hukumannya. Lamun nembatalang puasana dengan makan, minum, memasukkan benda ke dalam kemaluan, kubul atau dubur, maka kewajiban bagi orang yang membatalkan puasanya seperti ini hanya wajib qada. Qada doang wajib, ganti puasa setelah Ramadan, ya. Adapun dengan si batalang puasana si berhubungan seksual, maka letene dendana beda, hukumannya beda. Apa hukumannya? Pilihan pertama, dia harus memerdekakan seorang budak yang muslim. Dalam mazhab Syafi'i harus muslim budak itu, ya. Dia harus memerdekakan seorang budak yang muslim.
Di zaman makin susah untuk menemukan budak, atau mungkin perbudakan sudah tidak ada. Ya. Nah, kalau tidak bisa memerdekakan budak yang muslim, maka ada pilihan yang kedua. Nabi pilihan si kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, ini pilihan hukuman si kedua. Wah, nggak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, si sebulan doang kecolongan, apalagi na 2 bulan tambah tidak mampu. Nah, ketika berpuasa 2 bulan dekna mampu, ya, maka pilihannya harus memberi makan 60 fakir miskin. Ya. Nyari dengan bekakanan 60 fakir miskin, fakir atau miskin. Ya. Nah, misalkan ada di antara kita yang melakukan pelanggaran tersebut dan memilih untuk melakukan puasa sebagai gantinya 2 bulan berturut-turut, maka bagaimana cara melakukannya? Silahkan puasa 2 bulan dan kanggo petuk. Berarti kalau mau mengambil dari bulan Syawal, Zulqa'dah, 2 bulan, Syawal, Zulqa'dah, atau Zulqa'dah, Zulhijjah, atau Muharram, Safar, pokoknya 2 bulan berturut-turut. Bagaimana lamun salah sopok li antara si 2 bulan ini seda, maka dia harus kembali mengulang dari awal. Jadi nak kanggo petuk harus berturut-turut si 2 bulan ini. Nah, muncul pertanyaan lekan ibu-ibu, ita pengumbe ongkunta puasa 2 bulan berturut-turut, sementara kan lamun ita si jadi dengan nina dalam sebulan wajib temen. Seperti itu kan? Wajib kita haid bagi perempuan. Nah, bagaimana dengan kasusnya seorang perempuan yang ingin mengqadha puasanya 2 bulan berturut-turut? Maka caranya ialah ketika dia dalam perjalanan melaksanakan puasanya yang 2 bulan itu, didatangi dia dengan kebiasaan haidnya, maka ketika dia haid, dia tidak wajib berpuasa di sana, libur. Dan setelah dia haid, dia wajib melanjutkan puasanya. Maka dia akan terhalang dengan apa? Terhalang dengan masa haidnya itu saja. Nanti dilengkapi, misalkan haid pelungguh 7 hari, maka nanti setelah habis 2 bulan itu ditambah lagi dengan 7 hari. Nah, seperti ini cara melakukan puasa 2 bulan berturut-turut bagi perempuan. Sampai niki paham nggih? Ai berat lalu idapna lamun teu puasa 2 bulan. Ya, lelah itu puasa. Boy awak telaun. Amunna jenana kumbait opsi si ketelu. Pilihan yang ketiga, apa itu? Memberi makan 60 fakir miskin. Maka kumpulkan 60 fakir atau miskin, atau datangi ke rumah-rumahnya dan berikan makan. Ya, berikan makan yang 60 orang tersebut. Nah, pertanyaannya, ya, sekumbe tesade dengan fakir atau miskin ino keloran sebagai tebusan lekan kesalahan si gawe lek bulan puasa. Nah, masing-masing fakir miskin itu diberikan lamun tekiloang ya berukuran Indonesia ya kurang lebih 0,60 atau 0,65 liter beras. Artinya kurang sekilo. Kurang sekilo. Setengah kilo lebih 15 on. Nah, lagu lungguh ragu-ragu ingin menyempurnakan dia, maka digenapi saja dengan 1 kilo.
atau 1 liter beras 1 liter beras. Berarti lamun tegenepan 1 liter per orang kali 60 ya 60 kilo. Seperti itu. Sampai niki paham nggih? Nah, ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Namun ada ketentuan. Ada ketentuan. Kapan seseorang itu akan membayar kifarat? Ya, fidyah, mohon maaf, kifarat. Teguran. Ya. Denda, tebusan. Kapan seseorang itu akan membayar kifarat? Ya, ada persyaratannya. Pertama, ya, dengan si gawe hubungan suami istri ini, pertama syaratnya dia harus berniat pada malam harinya. Jadi kalau ada orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari, maka ketika ada orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari, namun pada malam harinya dia tidak berniat, dia nulak berniat puasa, maka dia tidak dikenakan kifarat. Karena syarat dengan inu ampun kena denda ini, ya, tebusan ini harus naara niat pertama. Ada keinginannya untuk melakukan puasa pada esok harinya. Ini yang pertama. Yang kedua, hadratal muhtaramin rahimakumullah, pekerjaan itu, hubungan suami istri ini atau hubungan seks ini dilakukan waktu puasa Ramadan. Maka selain Ramadan dia tidak dikenakan denda, tidak dikenakan kafarah. Misalkan pulung godeng gawe puasa sunat jelo Senin. Nah, leken jelo ini atau pengudang lakuang hubungan seks, maka tidak dikenakan kafarat. Harus puasa yang dilakukan itu adalah puasa Ramadan. Begitu juga dengan puasa nadar, tidak termasuk di sana. Karena ini hukum hanya berlaku pada puasa Ramadan. Sampai niki paham? Ya. Selanjutnya yang ketiga, perbuatan seks yang melanggar itu dilakukan pada siang hari puasa. Mulai dari terbit fajar sampai sebelum terbenam matahari. Lamun kekelem delakuang ini sekuat-kuat pelungguh deh ibu-ibu layanin epen balen deh de nekene kafarah. Tidak dikenakan hukuman, tidak dikenakan sanksi. Ya, mau 1 ronde, 2 ronde, 10 ronde, asalkan kekelem maka tidak dikenakan kafarah. Paham nikin deh? Ini yang ketiga. Waalaikumsalam. Yang keempat, ya, ini dilakukan atas kemauan sendiri. No, ya. Harus ada keinginan pribadi. Artinya apa? Kalau dipaksa, maka dia tidak terbeban dengan kafarah ini. Misalkan bapak, ya, atau siapalah misalkan gitu. Tiba-tiba ketika siang hari bulan Ramadan adangna si penjahat nina. Ya, penjahat nina ini. Ampun paksa ya, lo harus layanin gua. Kalau kagak gua bunuh lo. Misalkan, ya. Nah, ketika dia di bawah ancaman seperti itu, di bawah tekanan seperti itu, ya, seorang pemuda ini terpaksa dia melakukannya, karena kalau tidak dia akan dibunuh oleh perempuan-perempuan ini, ya, maka pada kondisi seperti itu dia tidak dibebankan kewajiban kafarah. Ya, lo kan dia tuah dengar cerita nara dengan terperkosa si dengan ini kan selama ini,
Sangat arak jaga lo boleh embeh ke nganoka. Mungkin ada suatu daerah gitu yang jarang sekali laki-laki di sana. Lalu insyaallah di Lombok jadi nar, apalagi di Indonesia kita katakan seperti itu. Nenara, dia tuh dengar ceritanya, ya. Seorang pria ditemukan tewas akibat diperkosa seorang perempuan. Nenara dari tengah nongkatnya, dia berita. Ya. Nah, ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Begitu juga dengan perempuan. Perempuan yang dipaksa di bawah tekanan, ya, maka dia juga tidak dibebankan kafarah. Ya. Jadi bapak-bapak, ya, si maksa sebini anda lek tengeri bulan Ramadan. Nah, maka di sini ibu-ibu itu tidak dikenakan sanksi atau hukuman di sana. Nah, lanjut yang keberapa sekarang? Yang kelima ya kalau tidak khilaf ya. Yang kelima, ya, syarat yang kelima itu setelah dia berniat dilakukan pada siang hari, dilakukan pada bulan Ramadan dan tidak di bawah paksaan. Yang kelima, dia itu tahu akan hukum keharaman melakukan hubungan seks pada siang hari Ramadan. Karena arak dengan siniman tahu hukum. Karena mungkin tinggal di pelosok terpencil misalkan, ya. Berdua balik. Dia hidup di Papua misalkan, di Papua atau di Kalimantan, tuh di tengah gawah tanah lahirnya, tiba-tiba dia memeluk Islam. Nah, karena dia mu'allaf, jadi ilmu tentang agama Islamnya itu kurang. Nah, kedangkalan ilmu agama Islamnya itu dia sampai tipe pengetahuan hukum dengan berhubungan seks pada siang hari bulan Ramadan. Jadi anggapnya berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan itu tidak haram. Gawe adalah iya. Nah, orang yang tidak mengetahui akan keharaman berhubungan seks pada siang hari bulan Ramadan, ya, maka seseorang tersebut tidak dibebankan kewajiban kafarah. Ya. Yang berikutnya, syarat ampunan berlaku kafarat ini, ya, hukuman ini bagi pelaku hubungan seks pada siang hari Ramadan ialah yang terkena hukuman ini hanyalah bagi pelaku saja. Artinya dengan si betejak doang. Lamun dengan si netejak dia tidak dibebankan. Nah, disinilah perbedaannya antara diajak oleh seorang suami atau diajak oleh seorang istri. Lamun semama te betejak, maka seorang istri kan wajib melayani. Ngancam semamana, adik, ayo dikutahan lalu ini. Lamun dia bisa ade aku nak ini, ya, kah sangku mete dengan ini lain, tak ku lampiasang ya. Nah, daripada suami saya akan berbuat zina, berbuat maksiat, maka dilayani oleh istrinya. Dalam keadaan seperti ini, yang terkena hukuman adalah kepada seorang suami saja tanpa seorang istri. Istrinya tidak kena kafarat di sana. Nah, beda kalau seorang istri yang ngajak, abang, ya, ke julu ini melete, dia bicara dengan puasa apa, ayang kakek beke, ay melet geti te. Nah, akhirnya suami menyampaikan hajat istrinya. Perhatikan, lamun dengan nina berlaku, dia wajib naturutin kemauan si dengan mama, karena tongkat kepemimpinan itu ada pada seorang suami, maka tidak wajib dituruti keinginan seperti itu oleh suaminya. Maka ketika dia mau suami ini, ya, maka dia dikatakan suka sama suka.
Ngono. Deduaana kena kafarat. Maka dia harus memerdekakan seorang budak muslim atau ya berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau yang ketiga memberi makan 60 fakir atau miskin. Sampai niki paham deh? Ya. Selanjutnya yang kesekian, persyaratannya ya jima itu baru dikenakan dia hukuman kafarah. Syaratnya apa? Syaratnya ialah ketika berhubungan suami istri itu tidak didahului dengan hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan batalnya puasa seseorang. Kan yang membatalkan puasa itu kan 10 di dalam kitab yang kecil ini. Nah, salah satunya adalah berhubungan seks. Nah, ternyata sebelum berhubungan seks batal terlebih dahulu puasana si siwa di antara si siwa ini. Misalkan makan ya, sengaja ya makan. Ya. Sengajanya makan itu kan berarti batal puasa dengan ini. Nah, setelah makan ini baru ampun gawe hubungan suami istri ini, maka dia dikenakan hukuman wajib qada saja, tidak kena kafarah. Kenapa? Karena dia itu dikatakan batal puasanya penyebabnya karena makan, bukan karena berhubungan suami istri atau bukan berhubungan seks di sana. Atau umpamanya ya, ada seseorang teman kita pergi umrah misalkan bulan puasa. Ketika dia umrah bulan puasa, baru nyampe Jakarta, nindo sekram letono melet. Ya, pada siang harinya melet di letono. Pada bulan Ramadan terjadilah hubungan suami istri di sana. Maka bagaimana hukumnya? Maka hukumnya orang yang seperti ini ya, dia tidak dibebankan kewajiban kafarah. Kenapa? Karena puasanya itu gugur disebabkan karena dia musafir. Ya. Karena batal berjulu puasanya karena musafir. Karena orang musafir itu boleh untuk tidak berpuasa. Ya. Nah, ternyata hadratal muhtaramin rahimakumullah, banyak ketentuan-ketentuan yang menjadikan seseorang yang melakukan pelanggaran dengan hubungan seks itu mendapatkan ancaman kafarat. Jadi tidak serta-merta, ada persyaratannya. Ya, ada persyaratannya. 14 di antara persyaratannya itu, tapi tiang lupa. Ya, ini saja mungkin yang 9 ini sudah ini ya. Nah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, jadi itu dia. Intinya itu pertama dia harus berniat pada malam harinya. Yang kedua itu dilakukan atas kemauannya sendiri. Ya, ini inti-intinya ini. Ya. Terus apa lagi? Dia tidak dalam keadaan terpaksa. Ya. Dan dilakukan pada siang hari bulan Ramadan. Karena pada puasa-puasa yang sunat itu tidak dikenakan kafarat di sana. Ya, dan seterusnya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah terkait dengan hal yang membatalkan puasa yang keempat. Sehingga hadratul muhtaramin rahimakumullah ya, hal yang keempat hal ini perlu untuk dijaga. Ante dende sekali telakuang ya, agar jangan berpotensi merusak puasa kita. Nah, sesana insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, yang tentunya lamun Allah Subhanahu wa taala masih ngicanin tipa ita pada salapu kesehatan dait kesempatan. Deh, yang cukupang wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih kami sampaikan kepada penulis yang telah memberikan paparan berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Selaku meniki para jamaah jadi itu kita dan bunda demi adalah bagi kebatal puasa dan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم علمنا من علمك وفهمنا عنك وقلدنا بصمصام نصرك. اللهم اجعلنا شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطوعا لك، واجعلنا هينا مخبتا إليك أواها منيبا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.